Saudari-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, terus kita rayakan anugerah kehidupan yang diberikan oleh Tuhan. Amin. Anda sudah vaksin, saya sudah 2 kali kemarin. Puji Tuhan. Mudah-mudahan menjadi semakin semangat dalam pelayanan. Tidak minggerang-minggering tetapi lebih pede. Walaupun saya tetap harus menjaga protokol kesehatan COVID bersama Anda, ya. Mudah-mudahan tidak lama lagi kita semua mendapatkan vaksin itu. I will never forget you, my people. I have carved you on the palm of my hand. I will never forget you. I will not leave you orphan. I will never forget my own. Does a mother forget her baby? Or a woman with a child in her womb? Yet even if this forget, I will never forget my own. Saudari-saudara, Tuhan berfirman, aku tidak akan melupakan engkau, hai umatku, engkau, hai milikku. Aku tidak pernah melupakan engkau. Dapatkah seorang ibu yang melupakan bayi yang sedang dikandungnya? Jika itu pun ada, aku tidak akan pernah melupakan engkau. Amin. Hosana, puji Tuhan. Saudari-saudara yang dikasihi Tuhan, Yesaya 49 adalah firman yang sangat mengesankan bagi saya. Dan yang saya kidungkan tadi, suaranya jelek tapi yang penting membawa pujian bagi Tuhan dan kesaksian bagi banyak orang. Saya membacakan lagi Yesaya bab 49. Bersorak-sorailah hai langit, bersorak-sorailah hai bumi, bergembiralah dengan sorak-sorai hai gunung-gunung. Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Sion berkata, Tuhan telah meninggalkan aku dan Tuhanku telah melupakan aku. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak melupakan engkau. Firman yang sangat sejuk, firman yang memberi gairah, firman yang memberi optimisme, firman yang menggugah bagi saya pribadi. Tetapi pasti juga bagi Anda. Saudari-saudara, saya sering merengek pada Tuhan. Sering minta perhatian. Sering tidak merasakan kasih-Nya karena kebutaan saya. Sehingga seperti Sion yang mewakili umat Israel, Tuhan melupakan aku, Tuhan tidak mendengarkan doaku, Tuhan tidak melindungi aku. Kenapa ini terjadi dan Tuhan ada di mana? Kenapa aku berjalan sendirian dan Tuhan di mana? Menangis, merengek, meminta perhatian lebih. Padahal, saudari-saudara, perhatian Tuhan tidak kurang-kurang. Dan firman yang saya bacakan tadi dari Yesaya 49 merangkum itu. Di satu sisi Tuhan mengajak bersorak-sorai dan bersukacita
Sebab Tuhan menghibur umatnya dan menyayangi orang-orangnya yang tertindas. Tuhan itu memberi penghiburan, memberi pengharapan, memberi kegembiraan, memberi sukacita, memberi optimisme. Tetapi aku seringkali tidak melihatnya. Dan kemudian masih merengek, Tuhan tolonglah aku seorang diri, tidak ada orang yang memberi perhatian kepadaku. Dan kemudian mengatakan Tuhan, atau mengatakan pada orang lain, aku telah dilupakan Tuhan. Dan Tuhan, no. I will never forget my own. Aku tidak pernah akan melupakan milikku sendiri. Milikku, luar biasa loh. Ungkapan bahwa kita itu menjadi milik Tuhan, bahkan menjadi biji mata Tuhan. Luar biasa ini. Mengalami Allah yang hidup dan Allah yang memelihara. Memelihara seperti biji mata yang dilindungi karena sangat vital. Luar biasa. Dan analogi yang dipakai Tuhan dalam kitab Yesaya sangatlah ekstrim. Ekstrimnya begini. Ketika kita merengek Tuhan melupakan aku, kemudian ekstrim analogisnya begini. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya? Dapat enggak seorang perempuan melupakan bayinya sendiri? Sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya. Sehingga lalu lupa, aku ternyata mengandung, lupa aku makan ini, lupa aku minum itu. Enggak ada. Tetapi kalau itu ada, ini sudah anomali. Kalau itu ada, Tuhan tetap menegaskan dirinya sendiri dalam bersikap kepada kita sebagai miliknya. Kalaupun itu ada, sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Aku tidak akan melupakan engkau, Henarti, hai Agus, hai Gunawan, hai Heri, hai Sigit, hai Parmi, hai Siti, hai Amina, hai setiap orang, setiap pribadi direngkuh oleh Tuhan. Amin. Seseorang dibawa Tuhan ke suatu dunia maya antah berantah. Dan di sana orang itu diajak untuk merefleksikan hidupnya dalam perjalanan di dunia. Maka terbukalah di depan mereka layar imajiner yang menggambarkan perjalanan di dunia. Dan itu digambarkan sebagai perjalanan berdua dengan Tuhan Yesus menyusuri pantai yang berpasir. Dan dari setiap langkah mereka merefleksikan itu. Tuh dulu kamu lahir tahun 83, itu ibumu sangat menyayangimu. Kemudian ini ketika kamu SD, gurumu sangat memberi perhatian padamu karena ternyata kamu anak yang baik, anak yang cute, dan seterusnya sampai masa dewasa dan seterusnya. Apa yang kemudian terjadi? Dia mengamati bahwa dalam setiap langkah itu ada dua pasang tapak kaki. Yaitu tapak kaki dia sendiri dan tapak kaki Tuhan Yesus. Terus menerus dia melihat sampai pada suatu saat dia kaget dan terheran. Loh, ini kok hanya sepasang tapak kaki yang saya lihat di pasir. Kapan ya ini ya? Oh, ini pada saat saya mengalami hidup yang sangat sulit. Dan hanya satu pasang tapak kaki. Aneh. Padahal waktu itu saya menderita dan hampir frustrasi dan hampir bunuh diri. Dan kemudian pada vision itu dia bertanya pada Tuhan, Tuhan, lihat itu. Kenapa hanya ada satu pasang tapak kaki? Justru ketika saya mengalami masa-masa sulit dan pahit dalam kehidupan. Di mana engkau berada ketika aku dalam kesulitan? Aku hanya seorang diri. Tuhan, di mana engkau? Tuhan itu tersenyum dan ngelus-elus kepalanya dan kemudian berkata, anakku, ayo kita perhatikan. Lihat itu gambar tapak kaki itu. Tapak kaki sepasang itu
bukan tapak kakimu. Lihat, lebih besar kan? Ini tapak kakiku. Oh, iya. Ketika kamu dalam kesulitan, kesusahan, dan kepahitan, aku menggendongmu. Dahsyat. Tuhan memberkati Anda semua dan keluarga. Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.